Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islami Twinda, jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah, yang di rumah yang lagi menyaksikan hari ini Masya Allah luar biasa ya. Yang mungkin juga sedang ada kendala saat ini keluarganya dan harus meminjam uang. Nah mudah-mudahan hari ini tayangannya bisa menjadi guiding kita ya. Baik yang memberikan hutang ataupun yang berhutang. Kita sedang membahas tentang tema adalah bicara masalah doa-doa mustajab pelunas hutang. Masya Allah. Mudah-mudahan buat semua yang sedang banyak hutangnya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membayarnya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, sekarang ada sebuah tayangan lagi yang mungkin sama-sama bisa buat kita ambil menjadi pelajaran ya tentang bayar hutang tapi dengan berhutang lagi. Nah, ini dia tayangannya. Mas, aku mau minjam uang dong. Berapa? 3 juta aja. Ada nggak? Ada kok. Nanti transfer ya? Oh, oke. Kak, mana uangnya? Oh iya, nanti ya. Abis ini. Oh men, aku mau pinjam uang nih. Berapa? 3 juta aja. Ada nggak? Ada sih. Nanti bisa ditransfer apa cash? Aku transfer aja deh. Kak, Tak transfer abis ini nih ya. Ini udah tak transfer ya. Kak, uangnya udah ada belum? Nanti ya. Besok deh, besok. Soalnya stiker aku sudah minta anting ini. Iya, besok deh ya, besok. Woi, mana uangnya? Tasok ini. Ah ini dia ya mungkin nauzubillah ya mudah-mudahan kita nggak kebagian seperti inilah ya atau tidak mengalami hal-hal seperti ini. Tapi ini kita ambil pelajaran apabila seandainya kita mengalami ini bagaimana nih Bib nih kita bayar utang ya kan untuk nutupin utang yang lain ini ibarat kayak semacam gali lubang tutup lubang atau tambal sulam orang bilang istilahnya nih. Ini dalam Islam ini boleh nggak gitu kita melunasi hutang dengan cara berhutang lagi dengan yang lain. Nah ini mohon izin penjelasannya Bib. Tafadhol Bib. Mohon izin Bang Fadli, mohon izin guruku Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nah ini kejadian yang sering terjadi khususnya di masyarakat kita, masyarakat Indonesia adalah gali lubang tutup lubang. Utang demi ngutang menutup hutang-hutang yang lainnya. Nah ini perlu kita lihat dulu bagaimana syariat mengajarkan kepada kita hal yang terbaik. Yaitu sebagaimana yang telah dijelaskan oleh guru kita Ustadz Syam, apabila kita memiliki hutang maka tulislah, ada temponya. Dan di sini masalah gali lubang tutup lubang yang pertama yang perlu kita pandang adalah apakah wajib bagi seseorang untuk meminjam uang demi membayar hutang yang lainnya. Nah di sini hukumnya tidak wajib, tidak wajib. Maknanya apa? Maknanya juga seseorang dianjurkan untuk bekerja. Dianjurkan untuk apa? Bersungguh-sungguh untuk membayar hutangnya tersebut. Sehingga bahwa gali lubang tutup lubang bukan merupakan salah satu solusi yang pertama, akan tetapi solusi yang terakhir. Kalau seandainya udah terpaksa banget harus ngutang lagi, ya sudah ngutang lagi nggak apa-apa. Tapi dengan catatan misalnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kayak tadi kan ibaratnya di depan umum dibilangin tarsok ibaratnya. Tar besok. Nah itu udah satu ihanah, malu dia ibaratnya di tengah umum ditegur seperti itu. Atau misalnya karena perkara hutang ada barang-barang yang disita dan lain sebagainya. Nah kemudian sudut pandang yang kedua adalah apakah wajib bagi kita untuk membayar tepat pada temponya. Nah syariat ataupun para ulama alim fuqaha menyatakan bahwa seseorang diwajibkan untuk membayar hutang dalam keadaan musir. Apa itu musir? Musir itu maknanya mampu. Jadi jangan nungguin jatuh tempo. Tapi nungguin sudah mampu. Misalnya kita ada utang berapa nih? 500.000.
Tapi jatuh temponya kapan? Tanggal 30. Kita udah mampunya mulai tanggal berapa? Mulai tanggal 20. Ya udah bayar. Jangan nunggu sampai tanggal 30. Akhirnya begitu nyampe tanggal 30 apa? Khilaf. Sebelum tanggal 30 khilaf. Hilaf. Duitnya gak pakai lagi. Akhirnya jadi muksir. Kebalikan daripada musir. Jadi muksir. Nah kalau muksir, orang yang memberi utang gak wajib nagih bagi dia. Kenapa? Karena dia udah susah. Dia gak punya duit, mau ditagih apaan lagi? Nah makanya bagi para orang-orang yang berhutang, ketahuilah wajib bayar hutang dalam keadaan musir. Yaitu dalam keadaan mampu. Jangan nunggu tempo. Nah ini para alim ulama sudah ngajarin kita cara terbaik untuk melunasi hutang. Walaupun kita punya punya tempo tadi. Sebagaimana disebutkan sama Ustadz Syam, punya tempo tertentu. Tapi kalau bisa lunasi sebelum jatuh waktu. tempo. Itu lebih baik. Iya, Jauh lebih baik. Begitu juga yang ngutangin juga besok-besok kalau mau dipinjam lagi gampang. Iya. Wah si A ini waktu itu dia minjem tanggal sekian harusnya bayar tanggal sekian udah dibayar tanggal segini. Jadi memudahkan kita juga untuk ke depannya sebenarnya nih Masya Allah. Kalau udah kepepet-pepet siapa sih yang gak butuh berhutang mungkin gitu ya. Masya Allah. Apalagi gini, zaman gini Masya Allah. Bener banget Bib. Nah sekarang kita lanjut lagi nih, jamaah yang di rumah udah nunggu. Tadi kan udah 2 doa yang sudah diajarkan sama guru-guru kita. Dan kita coba minta doa yang berikutnya apa sih ya. Doa yang ketiga terkait doa mustajab pelunas hutang. Kita minta penjelasannya dari guru kita Ustadz Syam. Tafadhol Ustadz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana Habib Abdullah, Mas Fadli serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di awal tadi diajarkan satu doa dari guru kita Habib Abdullah, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa agni fadlika amman siwak. Kemudian diajarkan oleh guru kita Ustaz Maulana, yakni Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Maka selanjutnya ada lagi bacaan yang patut untuk kita bacakan, dijadikan sebagai penghantar doa. Dijadikan sebagai penghantar doa. Karena baginda Nabi SAW pernah yakni memerintahkan kepada para sahabat. Untuk sahabat yang ingin segera diijabah doanya. Untuk sahabat yang segera dikabulkan permintaannya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah menyebut-nyebut nama Allah yang agung atau Ismullahil A'zam, nama-nama Allah yang agung. Dan nama-nama Allah yang agung ini terkandung dalam surah Ali Imran ayat 26 dan 27. Makanya habis sholat tuh jangan langsung berdiri gitu ya. Ada wirid-wiridnya. Dan ayat ini termasuk daripada wirid atau termasuk daripada zikir yang dibaca setelah sholat. Surah Ali Imran ayat 26 dan 27. Masya Allah. Dan ini adalah dalam hadis riwayat At-Tabrani. Bagaimana Rasulullah mengajarkan kita Ismullahil Azam. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Lalu setelah itu ada riwayat yang lain di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan Ismullahil A'zam ini ditambah dengan doa setelahnya. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Rahmanad dunya wal akhirah wa rahimuha tu'timuha man tasha wa tamna'u man tasha irhamni rahmatan tughnini biha an rahmati man siwaka. Namun subhanallah di antara para ulama ada yang mendhaifkan ayat hadis ini, namun ternyata pada saat itu Rasulullah berbicara dengan sahabat Mu'adz. Wahai Mu'adz, kalau engkau ingin dilunasi hutangmu oleh Allah Subhanahu wa taala, dibantu untuk melunasi hutangmu walaupun hutangmu sebesar gunung Uhud, maka bacalah Ismullahil A'zam ditambah doa setelahnya. Ayat-ayat Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita kenal dengan ayat-ayat asy-syifa. Ya, kadang menjadi penyembuh. Ayat itu juga kadang menjadi rahmat bagi kita. Ayat itu juga menjadi huda, petunjuk bagi kita. Tapi ayat itu juga merupakan doa-doa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka
kita membaca ayat ini, semoga Allah mudahkan hajat kita Amin. dan Allah juga membantu kita untuk lebih bersemangat melunasi hutang-hutang kita. Amin, ya Silahkan dibuka Al-Qur'annya surah Ali Imran ayat 26 dan 27 insya Allah. Masya Allah, doanya agak panjang nih ya. Iya, jadi mungkin wirid langsung aja. aja. Nanti dicatat aja ya di sosial media Islami Twinda buat teman-teman ya, kreatif tugasnya nih biar yang di rumah nanti bisa gampang bacanya juga. Amin amin ya robbal alamin. Masya Allah. Nah sekarang yuk buat semua jamaah yang ada di rumah yang sudah mengirimkan pertanyaan yang mungkin langsung pengen dijawab sama guru-guru kita masuk aja yuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Oke. Allah, tabarakallah. Kita masuk ke pertanyaan yang pertama nih, mungkin langsung aja ya, saya bacain aja kali Ustadz ya. Di mirroring bisa nyambung? Bisa di Supaya mirroring. jamaah Ini saya bisa coba lihat mirroring juga? ini. Ada Ustadz Bisa, Maulananya tuh. bisa. Coba kita Ayo, buka. buka Set. dulu. Nah. Disambungi ke TV-nya dulu. Sudah, saya udah masukin tadi nih tuh. Udah Oh, masuk, udah masuk. nyambung ini Ya, harusnya udah nyambung, nih. Kak. Oh, Coba udah. kita lihat lagi ya. Itu video saya tadi. Oh ya ulang dulu Allah, dong, udah dari udah awal kelamaan. dong. Di sini udah kelihatan mukanya iya. Ustadz. Oh, ya udah. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang pertama ya. Dari Husnul Raghil. Assalamualaikum Pak Ustadz dan Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon maaf wabarakatuh. sebelumnya mau tanya, tolong dijawab. Saya banyak membaca amalan-amalan yang bisa memperlancar rezeki. Tapi ada orang yang bilang nggak usah banyak-banyak. Cukup satu amalan aja, yang penting yakin pasti dikabul. Karena kalau banyak dibaca malah kurang bagus katanya. Tapi saya kan nggak enak mau tinggalkan amalan-amalan yang sudah lama saya amalkan. Masya Allah luar biasa nih orang nih. Karena saya juga sudah merasakan ketenangan kelancaran rezeki. Walaupun doa dan hajat saya belum terkabul. Ini kita minta Ustadz Maulana dulu yang jawab. Bismillahirrahmanirrahim, makasih, mantap sekali. Begini, amalan doa-doa itu adalah begini, kita tidak membicarakan tentang diterimanya tidak. Yang jelas kita sudah melakukannya itu adalah bagian daripada ibadah. Sekali lagi, bagian daripada ibadah. Mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena doa gini, berarti doa saya tidak. Tidak, sebenarnya dikabulkan, diterima, dan di saat yang tepat akan diberikan. Masalah, jangan kebanyakan doa. Enggak, banyakin aja doa, enggak ada masalah. Ingat ya, saat ada, misalkan kita ambil perumpamaan, ada mangga satu. Kalau kita cuma punya satu batu untuk melempar mangga itu, kemungkinan untuk mengenainya kurang banyak. Tapi kalau banyak batu yang kita lempar, itu pasti kemungkinan untuk kenanya Betul. banyak. Atau mungkin kemungkinan juga genteng tetangga bocor Iya biasanya. juga sih. Iya kesambit juga. Kebetulan pohon mangganya kan di hutan. Di tanaman. Jadi kemungkinan untuk mengenainya banyak karena ada kemungkinan ada beberapa. Dan ini juga doa itu kan muhul ibadah. Betul. Jadi tidak ada masalah. Masya Allah. Jazakallah khairan. Dilanjutkan aja ya, semangat ya. Ya, terima kasih banyak juga Ustadz Maulana ya atas menenangkan hatinya nih, Masya Allah luar biasa. Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya. Dari _Wantikania, Assalamualaikum Pak Ustadz, saya bertanya. Semoga dijawab. Ya Allah, ini lagi dijawab Mbak, bismillah ya. Gimana hukumnya jika saya sholat witir setelah sholat isya, tapi saya tidak melakukan sholat sunnah, qobliyah dan ba'diyah sholat isya? Dan apakah jika sholat witir sebelum tidur, tapi kita juga bangun lagi untuk sholat tahajud dan hajat, haruskah sholat witir lagi? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Saya selalu nonton Islami Twinda, terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak Pak Ustadz Syam. Oh Ustadz Syam doang terima kasihnya. Masa sih? Ya udah dijawab deh Ustadz Syam. Maka subhanallah, berbicara tentang witir, maka dahulukan witir itu dengan 2 rakaat. Misal 2 rakaat hajat kah atau 2 rakaat apa dulu, baru dia sholat witir satu rakaat. Mau witir sebelum tidur atau mau witir nanti pada saat sholat tahajud, ini ada perbedaan pendapat ulama. Ada yang mengatakan kalau udah witirnya tadi nanti nggak pakai witir lagi. Tapi ada juga yang mengatakan witir lagi. Kenapa? Ini udah yang namanya udah tidur tadi, maka dia bisa witir kembali. Tapi kalau kami pribadi, kami mengambil pendapat bahwasanya kalau sudah witir sebelum tidur, nanti kalau pas tahajud udah nggak pakai witir lagi. Tapi jangan sampai menyia-nyiakan waktu ketika dia terbangun dalam keadaan pengen melaksanakan ibadah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kemudian dalam ayat lain, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Maka kalau sudah witir tadi sebelumnya, maka ya ketika bangun nanti sholat yang lain aja dikerjakan. Sholat tahajudnya, sholat hajat misalnya. Tapi masih gak apa-apa Ustadz Syam ya. Kan Tapi witir itu ada kan penutup seolah-olah yang Iya, bilang. ada juga penutupnya. Nggak apa-apa karena dia udah tidur. Oh, Nggak apa-apa udah karena dia tidur. udah tidur tadinya. Jadi ibaratnya kita mengulang hari Ya, lagi karena yang kenapa baru dia ya. witir sebelum tidur? Karena dia khawatir nggak bangun. Tapi ternyata bangun, maka dia Masya boleh Allah. melaksanakan sholat.
Masya Allah. Jazakallah khairan kasiran. Terima kasih banyak Ustadz Syam. Nah kita coba lanjut, ada pertanyaan lagi nih ya. Mungkin juga banyak juga nih mungkin hal yang mengalami yang sama, jamaah yang di rumah. Jadi ada contoh, nggak usah jauh-jauh deh, mungkin contohnya saya aja. Apa tuh? Ada orang berhutang sama saya. Ini kan udah hampir 2-3 tahun lalu lah kita anggap lah ya. Nah ini orang awalnya dia oke lah, perjanjian semua segala macam hitam di atas putih ada lengkap gitu Lancar ya. lah ya. Lengkap surat-suratnya, Iya, iya, bayarnya nggak lancar. Iya. Terus Iya, udah iya. gitu, ya kan orang ini tiba-tiba menghilang gitu. Nggak bisa di WhatsApp, nggak ada balasan segala macam dan lain-lain gitu. Nah ini katanya saya pernah dengar katanya kalau seandainya orang yang bisa meminjamkan uang itu selalu mendapatkan pahala sedekah terus nih katanya nih. Yang didapat sama yang minjemin. Tapi kalau misalnya dia nggak bayar kan ini sakit hati juga gitu ya. Gimana caranya Ustaz Syam? Ini tetap dapat pahala sedekahnya nggak? Sedekah gondok kali kita ya. Sedekah terpaksa gitu ya. Astagfirullah. Ya, tapi tunggu beberapa menit lah. Bisa ditunggu beberapa menit. Maksudnya gitu. gimana tunggu berapa menit nih? Jawabannya. Oh setelah yang jawabannya satu ini. beberapa menit ya. Beberapa menit sambil iklan. Iya, sambil Oh ya Allah, iklan. setelah iklan ya udah deh. Yang di rumah jangan kemana-mana ya. Sabar dulu ya, kita akan mendengarkan jawabannya setelah yang satu ini. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.